Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan di BSPJI Surabaya tanggal 5 sampai 30 September 2022 dengan judul Analisa Hasil Pengujian Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin atau BCD yang disesuaikan dengan SNI 073567-2006 di Laboratorium Fisika BSPJI Surabaya. Berikut merupakan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Anis Asada, NIM 003, ada Sofin Hardasa Setiawan Okto, NIM 011, dan Arianti Rasyana Putri, NIM 016. Berikut merupakan pembahasan yang akan kami lakukan, yaitu ada pendahuluan, profil BSPJI Surabaya, tinjauan pustaka, pengujian dan pengambilan data, hasil dan analisis, dan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, untuk latar belakangnya, praktek kerja lapangan atau PKL merupakan salah satu program dalam perguruan tinggi untuk mempersiapkan mahasiswa agar siap terjun langsung dalam hal dunia kerja. Melalui kegiatan PKL, mahasiswa akan berlatih menjadi tenaga kerja yang cakap, terampil, kreatif, mandiri, dan kompeten. BSPJI merupakan salah satu balai riset dan standarisasi di bidang industri yang memiliki tugas untuk melaksanakan riset dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Untuk fungsi dari BSPJI sendiri yaitu melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi industri dalam hal bahan baku, pengembangan serta melakukan pemasaran kerjasama penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset. Untuk rumusan masalah yang kami ambil pada praktek kerja lapangan ini yaitu bagaimana hasil pengujian baja lembaran dan gulungan canai dingin atau BCD yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 073567-2006 di Laboratorium Fisika BSPJI Surabaya. Dengan tujuan yaitu untuk menganalisis hasil pengujian BCD yang sesuai dengan SNI 073567-2006 di Laboratorium Fisika Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya. Baik, yang selanjutnya yaitu metode PKL. Metode praktek kerja lapangan yang digunakan terdapat dua, yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Untuk studi lapangan ini berupa observasi dan bimbingan langsung dari pegawai laboratorium fisika Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya. Kemudian, untuk studi pustaka ini, kita memperoleh informasi dengan mempelajari dokumen, buku-buku, dan referensi lain dari internet yang berhubungan dengan informasi mengenai sampel yang diuji. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan ini meliputi yang pertama, praktek kerja lapangan dilaksanakan di Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya, tepatnya di Laboratorium Fisika. Yang kedua, mempelajari tentang pengujian, pengukuran, dan analisis karakterisasi baja lembaran atau gulungan canai dingin untuk komersial BCDC. Topik yang selanjutnya yaitu profil dari BSPJI Surabaya. BSPJI Surabaya atau Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya ini dahulunya memiliki nama yaitu Baristan Surabaya dengan kepanjangan yaitu Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya. Balai ini di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian. Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya sendiri ini memiliki tugas dalam standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Nah, letaknya sendiri berada di Jalan Jajir Wonokromo nomor 390 Surabaya. Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya memberikan layanan pengujian produk dengan fasilitas 4 laboratorium pengujian diantaranya laboratorium kimia, lingkungan, elektronika dan telematika, fisika, dan kalibrasi. Baja. Baja atau dapat disebut sebagai besi merupakan logam paduan yang memiliki fungsi sebagai unsur dasar campuran yang akan dicampur dengan elemen lain. Berdasarkan jenisnya, baja terbagi menjadi dua, yaitu baja karbon dan juga baja paduan. Untuk baja karbon sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, baja dengan kadar karbon rendah kurang dari 0,2%. Yang kedua, baja dengan kadar karbon sedang dengan kandungan 0,1% sampai 0,5%. Dan yang ketiga, baja dengan kadar karbon tinggi lebih dari 0,5%.
Yang kedua yaitu baja paduan. Baja paduan juga terdiri menjadi 3. Di antaranya baja paduan rendah atau biasa disebut low alloy steel, yang kedua baja paduan menengah atau biasa disebut medium alloy steel, dan yang ketiga baja paduan tinggi yang biasa disebut high alloy steel. Untuk sifat baja terdiri menjadi 4. Di antaranya yang pertama, kekuatan. Baja harus memiliki sifat kekuatan yang tinggi untuk menahan tarik, lenturan, tekan, dan juga geseran. Yang kedua, elastis. Baja memiliki batas tertentu untuk mengalami pembeberan dan akibat pembebanan tersebut akan mengalami perubahan bentuk. Tetapi setelah pembebanan dihentikan, baja akan kembali ke bentuk yang semula. Yang ketiga yaitu kekerasan. Baja tidak mudah mengalami cacat ketika terkena benturan. Dan yang terakhir, sifat baja dapat ditempa. Adapun kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, untuk kelebihan mempunyai ketahanan terhadap tarik yang tinggi, 2 pondasi bangunan lebih ringan, 3 dimensi ramping, 4 tahan terhadap gaya desak, 5 berat struktur lebih ringan dibandingkan beton, 6 mudah didaur ulang, 7 kekuatan tinggi, 8 keseragaman, 9 elastisitas, 10 permanen, 11 duktilitas, dan 12 liat atau toughness. Untuk kekurangan, 1 mudah karatan, 2 tidak tahan terhadap panas tinggi, 3 bentuk terbatas sesuai pabrik. Selanjutnya yaitu baja lembaran dan gulungan canai tinggi dingin bit atau BJD. Simbol dan klasifikasi. BJD X strip XX, di mana BJD ini merupakan baja canai dingin dan X pertama mensimbolkan sifat penggunaan, X yang kedua mensimbolkan derajat temperatur, dan yang terakhir mensimbolkan kualitas akhir permukaan. Adapun simbol dari sifat penggunaan yang pertama BJD-C pemakaian komersial, yang kedua BJD-D1 kualitas penarikan atau drawing quality, yang ketiga BJD-D2 kualitas penarikan dalam atau deep drawing quality, yang keempat BJD-D3 kualitas penarikan dalam non-edging. Untuk simbol derajat temperatur, A hasil anil, S standar, 1 tanpa anil, 2 setengah kertas, 4 seperempat kertas, dan 8 seperlapan kertas. Untuk simbol kualitas akhir permukaan, R tidak kilap atau dull finish, K kilap atau bright finish. Dengan catatan tidak berlaku untuk BJD hasil anil. Syarat mutu BJD yaitu disesuaikan dengan SNI 073567/2006 dengan syarat lulus uji, yaitu yang pertama baja lembaran dan gulungan dinyatakan lulus uji apabila memenuhi semua ketentuan syarat mutu. Yang kedua, apabila sebagian syarat mutu tidak dipenuhi, dapat dilakukan uji ulang dengan contoh 2 kali lebih banyak dari jumlah contoh pertama berasal dari kelompok yang sama. Yang ketiga, apabila pada hasil uji ulang ini semua syarat mutu dipenuhi, maka kelompok dinyatakan lulus uji. Dan yang terakhir, apabila pada hasil uji ulang ini salah satu syarat mutu itu dipenuhi, maka kelompok dinyatakan tidak lulus uji. Selanjutnya yaitu pengujian dan pengambilan data. Pada pengujian dan pengambilan data ini yaitu yang pertama ada uji sifat tampak. Saat mengamati permukaan baja lapisan seng secara visual tanpa alat bantu, pada permukaan tidak boleh terdapat cacat-cacat seperti lubang, robekan, titik-titik tanpa lapisan seng, cacat permukaan lain yang dapat mengurangi kegunaan dalam pemakaian. Nah, berikut merupakan alat uji sifat tampak yaitu ada mikrometer skrup dan jangka sorong. Yang kedua yaitu uji tarik. Dengan langkah-langkah yaitu yang pertama menyiapkan alat dan sampel, memberi garis pada sampel sesuai dengan gambar yang ada pada slide berikutnya yang berbentuk seperti tulang anjing, kemudian menitik batang uji BJD pada tengah-tengah, kemudian dibuat goresan setiap 12,5 mm sampai 5 titik di kiri dan kanan. Kemudian menebali menggunakan spidol pada goresan-goresan tersebut, dan yang terakhir menggores titik-titik tersebut dengan penitik logam agar lebih terlihat lagi goresannya. Dan berikut merupakan alat uji tarik. Nah, untuk uji kekerasan ini memiliki 2 metode prinsip uji, di antaranya metode Rockwell dan metode Vickers. Nah, untuk metode Rockwell sendiri, berikut ini peralatan yang digunakan untuk alat uji kekerasan. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam melakukan uji kekerasan diantaranya yaitu menyiapkan alat dan sampel, menaruh sampel pada alat uji keras, memutar batang bawah yang berwarna
dropper hingga sampel terjepit dengan kuat, kemudian mengulanginya sampai 3 kali di titik yang berbeda pada sampel, dan mencatat nilai 15T dan HV yang muncul pada alat uji keras dengan metode Rockwell pada form uji. Yang selanjutnya yaitu metode Vickers. Alat yang digunakan untuk pengujian kekerasan dengan metode Vickers yaitu sebagai berikut yang tertampak pada layar. Nah, langkah yang perlu diambil dalam melakukan uji kekerasan menggunakan metode Vickers diantaranya yang pertama menyiapkan alat dan sampel, kemudian menggosok sampel hingga mengkilap seperti kaca untuk sampel yang memiliki tebal di bawah 0,4 mm, kemudian meletakkan sampel pada alat uji keras, lalu lalu memutar batang bawah yang berwarna hitam hingga sampel terjepit dengan kuat, kemudian mengulanginya Nah, adapun langkah yang perlu diambil ketika melakukan uji kekerasan pada metode Vickers. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan sampel, kemudian menggosok sampel hingga mengkilap seperti kaca untuk sampel yang memiliki tebal di bawah 0,4 mm, kemudian meletakkan sampel pada alat uji keras, lalu memutar batang bawah yang berwarna hitam hingga sampel terjepit dengan kuat, kemudian mengulanginya sampai 3 kali di titik yang berbeda pada sampel dan mencatat nilai D1, D2, dan HV yang muncul pada alat uji keras pada form uji. Yang selanjutnya yaitu uji kelengkungan. Nah, gambar yang tampak pada layar ini merupakan alat uji yang digunakan untuk uji kelengkungan. Langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama menyiapkan alat dan sampel, menaruh sampel pada alat uji lengkung bagian atas, kemudian memutar roda oranye bagian atas agar sampel terjepit dengan kuat, kemudian memutar gagang oranye sebelah kanan dan kiri hingga sampel melengkung, lalu menjepit sampel di bagian bawah pada alat uji lengkung sampai sampel membentuk sudut 180 derajat. Sampel BJD sudah melakukan uji lengkung dengan sudut lengkung sebesar 180 derajat. Selanjutnya yaitu uji komposisi kimia. Alat yang digunakan untuk uji komposisi kimia seperti pada gambar berikut, spektrometer PDA 7000. Untuk persiapan pengujian, yang pertama membersihkan permukaan logam dengan amplas dan jangan sampai tersentuh tangan atau benda lain. Lalu memasukkan sampel uji ke dalam spektrometer, lalu menyalakan komputer, mengkalibrasi hingga diperoleh standar yang sesuai, memulai pengujian sampel, melakukan pengulangan hingga komposisi memenuhi syarat, dan yang terakhir mencetak hasil komposisi kimia. Yang kelima, hasil dan analisis. Yang pertama yaitu hasil dan analisis untuk uji tampak. Parameter uji untuk uji tampak meliputi permukaan lembaran, lapisan permukaan, cacat lubang, cacat robekan, dan cacat laminasi. Pada sampel BJDC1K1 hingga BJDC1K5 dan juga sampel BJDC SR1 hingga BJDC SR4 didapatkan permukaan lembaran kilap, lapisan permukaan yang dilapisi minyak, tidak ada cacat lubang, dan tidak ada cacat robekan, serta tidak ada cacat laminasi. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat dilakukan analisis terhadap sampel BJD dengan syarat mutu SNI yang disahkan yaitu SNI 073567/2006. Dengan syarat mutu SNI dapat dilapisi dengan minyak, tidak boleh terdapat cacat lubang, tidak boleh terdapat cacat robekan, dan juga tidak boleh terdapat cacat laminasi. Dengan begitu, pada sampel 1 hingga sampel 9 dinyatakan sesuai dengan syarat mutu sifat tampak. Selanjutnya pada lembaran dan gulungan canai dingin atau BCD yang telah dilakukan uji tarik, di mana uji tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa kuat baja tersebut digunakan dalam komersial. Parameter uji yang digunakan dalam uji tarik ini adalah batas ulur, kuat tarik, dan regangan. Dalam uji tarik ini, sampel tersebut ditarik menggunakan alat uji tarik dengan beban 5 ton. Kemudian sampel tersebut ditarik dengan pemberian beban pada sampel baja tersebut. Untuk nilai regangan diperoleh melalui pengukuran sampel setelah diberikan beban yang diukur secara manual.
Pada sampel BCD ini tidak semua yang dilakukan uji tarik. Sampel dengan kode SR saja yang dilakukan untuk uji sampel ini. Dari tabel tersebut dapat dilihat pada 4 sampel BCD khusus untuk uji tarik diketahui bahwa hasil kuat tarik yang dimiliki oleh tiap sampel BCD melebihi dari batas minimumnya yaitu 270 N per mm kubik dan untuk nilai regangan yang diperoleh juga melebihi dari batas minimumnya dengan presentasi nilai regangan sebesar yaitu 43% pada BCDC SR4. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampel uji BCD memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Selanjutnya yaitu uji kekerasan. Pada sampel kode 1K ini dilakukan uji kekerasan di mana sebelumnya tidak dilakukan uji tarik. Begitupun sebaliknya untuk sampel SR. Sampel BCD yang diuji kekerasan memiliki simbol BCDC1K di mana menunjukkan bahwa simbol temper pada sampel adalah 1 dengan derajat temper keras. Uji kekerasan pada BCD menggunakan alat uji kekerasan Rockwell 15T dan microficus dengan ketebalan yang berbeda. Untuk ketebalan kurang dari 0,4 mm menggunakan microficus, tetapi dilakukan penggosokan pada sampel terlebih dahulu hingga sampel itu mengkilap. Sedangkan untuk ketebalan lebih dari 0,4 mm menggunakan Rockwell 15T tanpa dilakukan penggosokan. Pada pengujian kekerasan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali pada titik yang berbeda. Selain itu juga ketika pengujian sampel tidak boleh tembus. Apabila tembus maka harus berganti titik yang diuji atau dapat mengganti dengan sampel cadangan. Dari tabel tersebut dapat dilihat pada 5 sampel BCDC1K menunjukkan nilai kekerasan lebih dari 170 mm. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampel BCD telah sesuai dengan standar nasional Indonesia. Selanjutnya uji kelengkungan. Pengujian BCD pada uji kelengkungan itu untuk menunjukkan kemampuan lengkung dari baja tersebut. Parameter uji dari proses uji ini adalah tebal, luas, celah lengkung, sudut lengkung, dan hasil uji. Hasil uji pada uji kelengkungan ini berupa keretakan pada permukaan baja tersebut. Celah lengkung yang digunakan dalam uji ini adalah 0 kali T dikarenakan tebal dari sampel BCD tidak lebih dari 2 mm. Tidak semua sampel BCD dilakukan pengujian. BCD dengan simbol temper 1 dan derajat temper tanpa anil tidak melalui uji lengkung. Maka sampel BCD 1K1 sampai 5 tidak dilakukan kelengkungan. Sedangkan sampel BCD dengan simbol temper S dan derajat temper standar harus melalui uji kelengkungan, yaitu BCD CSR1 sampai 4. Dari tabel tersebut, pada 4 sampel BCD-SR, untuk hasil uji kelengkungan memberikan hasil tidak adanya sepihan dan retakan setelah dilakukan uji kelengkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampel BCD-C1K dan BCD-CSR telah sesuai dengan standar nasional Indonesia. Hasil uji komposisi kimia. Sampel BCD yang selanjutnya dilakukan pengujian komposisi kimia menggunakan spektrofotometer, di mana tujuannya untuk menunjukkan komposisi kimia dari BCD tersebut. Parameter uji dari komposisi kimia pada sampel BCD yaitu kandungan karbon, mangan, fosfor, dan sulfur yang ditunjukkan dengan nilai maksimum kandungan unsur tersebut dalam BCD. Presentasi maksimal pada komposisi kimia untuk tiap parameter uji sampel BCD yaitu pada unsur karbon sebesar 0,12%, unsur mangan 0,5%, unsur fosfor 0,04%, dan unsur sulfur 0,045%, seperti yang terlihat pada tabel di layar. Pengujian komposisi kimia BCD yang dilakukan pada semua sampel uji memberikan hasil yang sesuai dengan batas maksimum dalam kandungan baja tersebut. Ditunjukkan bahwa nilai presentasi yang diperoleh berada di bawah nilai maksimum yang sudah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa BCD hasil uji sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang selanjutnya yaitu penutup. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan hasil pengujian baja lembaran atau gulungan cana dingin dengan sampel BCDC1K 1 sampai dengan 1K4, 1K5, kemudian BCDC SR1 sampai dengan SR4 telah memenuhi syarat mutu standar nasional Indonesia sesuai dengan SNI 073567/2006 tentang baja lembaran dan gulungan cana dingin pada Laboratorium Fisika Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya. Selanjutnya yaitu saran.
Saran pada saat pengujian dilakukan mulai dari pengukuran sampel saat pengujian hingga saat pengukuran sampel setelah diuji. Selain itu, harus berhati-hati pada saat melakukan pengujian agar hasil yang didapat tidak ada kekeliruan. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.